Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Alhamdulillah, baiklah anak-anak. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam di jam terakhir ya, panas-panasnya ini anak-anak ya, masih semangat? Masih semangat, Bu Guru. Alhamdulillah. Jadi hari ini semester 1 kita belajar membaca dan menghafal Al-Quran surat At-Tin. Sudah anak-anak, jadi sebelum kita mulai kita belajar, biasakan kita harus selalu berdoa. Berdoa, Ya. Bu Guru. Berdoa untuk tadi Ibu kali Guru sudah ini, berdoa. untuk pelajaran kali ini, Ibu Guru minta Anakda Muhlis. Saya Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. 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 Alhamdulillah, Mulis. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru absen dulu ya. Semuanya hadir mungkin ini di atau ada Hadir yang semua, keluar? Pak. Hadir Hadir semua, Bu semua, Guru. Bu Guru. Hadir semua. Iya. Hadir. Alhamdulillah, hampir tidak ada lagi yang keluar jajan kan? Sudah ada, Bu Guru. Alhamdulillah. Semua sudah kenyang, Bu Guru. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini tentang membaca dan menghafal Al-Quran. Tentunya kita harus paham dulu apa itu Al-Quran. Jadi, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Pak Guru. Dengan Al-Quran, hidup kita akan terarah berada di jalan yang Benar, Bu Guru. Sebelum kita mulai, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita dalam belajar Quran surah At-Tin. Tujuan pembelajaran 1 itu, melalui kegiatan ini siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan Quran surat At-Tin dengan tartil. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan membaca, siswa dapat memperagakan cara membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Ketiga, melalui kegiatan membaca, siswa dapat mempraktekkan cara membaca Al-Quran surat At-Tin dengan makhrajul hurufnya. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menunjukkan cara menghafal Quran surat At-Tin yang tepat. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir, melalui kegiatan menghafal, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surah At-Tin secara klasikal, kelompok atau individu. Oke, lanjut di 4 Pak Ode. Langsung kita masuk materi ya. Jadi materi yang pertama kita itu tentang membaca surah At-Tin. Ibu Guru. Ya. Jadi, Bu Guru, ada sistemnya. Dengarkan anak-anak ya, Ibu Guru. Ya, Bu Guru, dengar ya. Dengar Bu Guru, dengar. Ya. Nah, itu tadi ini masih menerangkan. Jadi yang pertama membaca surat At-Tin. Jadi surat At-Tin itu termasuk dalam surat yang tergolong surat Makkiyah. Ya. Kenapa disebut surat Makkiyah, Pak Ode? Karena diturunkan di kota Makkah sebelum hijrah. Iya. Terus Muhlis, surat At-Tin itu dia di urutan yang mana? Ke-95, Bu Guru. Pintar. Ahmadin, itu surat At-Tin terdapat pada juz berapa? Juz 30 Ibu Guru. Alhamdulillah. Juz sama. Iya, bagus. Sekarang kita masuk ya. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus terbiasa dengan bacaan isti'adzah. Bagaimana bunyi bacaannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Jadi setelah kita mengucapkan isti'adzah, kita lanjut kepada bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
ternyata anak-anakku sekalian ini sudah tahu tata cara membaca Al-Quran. Kan biasanya juga ada anak-anak itu langsung dia baca Al-Quran. Dia tidak Ya Bu baca Guru, tasbih kita belajar setengahnya. di Ustadz Maun. Dia tidak baca basmalahnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, biasakan membaca isti'azah dan basmalah. Basmalah, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Nah, jadi bagi yang sudah lancar membaca bisa langsung membaca dengan tartil. Apa itu tartil, Fitriani? Membaca dengan benar, Guru. Pintar. Lanjut scroll, Pak Ode. Lanjut, asisten. Ya. Jadi anak-anakku sekalian masih semangat? Masih semangat, Bu Guru. Bu Guru. Semangat Nanti Bu ya. Gurunya biar sedikit. Semangat. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus tahu bagaimana langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang baik. Supaya kita tidak salah-salah baca hurufnya. Begitu ya? Iya, Bu Guru. Ya. Jadi di sini di dalam kita belajar hari ini, Ibu Guru akan memberikan langkah-langkah cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang pertama, dengarkan anak-anak. Yang pertama, memperhatikan tanda baca fathah. Bagaimana itu tanda baca fathah? Garisnya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas, Bu Guru. Atas, Bu Guru. Bentar. Kalau tanda baca kasrah garisnya di mana? Di bawah, Bu Guru. Di bawah Bu Guru. Tanda baca doma modelnya bagaimana? Yang kecil kayak anak kuku itu. Sembilan, Pintar. Iya, terus sukun itu dia bagaimana modelnya sukun? Bengkok, bundar-bundar, Bu Guru. Ya, mati dia, Bu Guru. Iya. Terus tasdid. Tasdid kayak huruf apa itu tasdid itu, anak-anak? Kayak sisir, Bu Guru. Iya, pintar baik. Kutu, Bu Guru. Iya, terus Kayak tombak ya, kalau di sudah sini ya. Bu Guru. Ya. Jadi contoh huruf bertasdid itu dibaca dia ada. Dia dilihat di layar itu anak-anak. Iya, Bu Guru. Iya. Dobel, Bu Guru. Iya, Dobel. pintar sekali. Muhlis ini pintar sekali. Terus langkah yang kedua adalah membaca Al-Quran itu biasakan dari sebelah mana ke mana? Kanan, Bu Guru. Kanan ke kiri. Iya. Pintar. Jadi Itu juga menulis. iya, bacalah Al-Quran dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu Guru. Terus Siap. langkah yang ketiga adalah huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Contoh, watini langsung dihubungkan ke huruf ta bertasdid dibaca wati. Ada dua huruf yang dilewati yaitu huruf alif dan huruf lam. Bisa dilihat kan anak-anak? Iya, Bu Guru. Nurmia, jangan mengantuk Dana. Semangat Dana. Bagaimana? Iya, Biar tidur malam katanya Bu Guru. Belum membaca, Bu Nurmia, Bu Guru. Sebentar nih baru membaca nak. Terlalu banyak dia makan di kantin. Mengantuk, Bu Guru. Juga. Tidak, Bu Guru. Ya, sudah diam. Terus dengarkan lagi langkah yang keempat. Memperhatikan perubahan syakal dan hurufnya. Langkah yang kelima, cermati Bapak Ibu gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Bacalah berulang-ulang sampai lancar, gitu ya anak-anak ya, lanjut. Iya, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Iya, sekarang sudah ada bacaan surah Atin di depan anak-anak. Ya Bu Guru, ada di papan tulis Bu Guru. Ya. Ya, di papan tulis Ya, ini ada. nah. Udah ya. Masih Yang jelas mengantuk matanya suruh baca, kan? Bu Guru. Masih bagus matanya Lihat anak-anak. mata aku, Bu Guru. Iya. Pinjam kacamata Bu Guru. Iya. Udah ya. Sekarang sebelum kita mulai membaca, Ibu Guru akan memberikan tugas
kepada ini dia kori kita. Jadi anak murid kita ini yang mewakili nanti Sulawesi Selatan ini mau MTQ tingkat nasional lagi. Siapa itu Bu Guru? Apa itu Guru? Bagus suaranya Bu Guru. Iya, dia bagus suaranya. Jadi sekarang Saya tidak mengaku ya Bu Guru. jangan kau begitu Andi, kau harus belajar. Siap Bu Guru. Sekarang untuk ayat pertama sampai ayat ketiga dibacakan oleh Muhlis. Ya, karena dia ini Ibu Guru akan didik dia untuk persiapan mau MTQ. Dia akan kori. Ya, gitu ya. Ayat silakan Nak Muhlis, dimulai dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Silakan Ayo, teman bagus ya. Muhlis. Yang lantang suaranya. Iya, insyaallah Bu Guru. Ya, lanjut Muhlis. Ayo Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم. Kasih tepuk Terus nih tangan, bagus. kasih tepuk tangannya Sampai buat habis. Muhlis, kasih tepuk tangannya buat temannya. Ya, bagus. Terus di ayat yang keempat sampai di ayat yang kelima itu Ibu Guru kasih tugas. Ini lagi kori. Jadi Muhlis ini nanti akan bertanding sama teman satu kelasnya lagi. Dia seleksi dia nanti ini dengan Laode Muhammad Saifuddin. Ayo Laode. Dilanjutkan ayatnya. Oke, Bu Guru. Jangan sampai ditiram lagi jadi operator itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Alhamdulillah, subhanallah. Iya. Masya Allah. Juara satu ini Bu Guru, juara satu. Iya, karena ini belum, masih ada lagi. Nah, ini perwakilan lagi dari kelas Laroni. Ayo Laroni, tunjukkan skillmu Laroni. Lanjut di ayat kelima sampai ayat ke-6. Dia sakit perutnya Ibu Guru. Mana dia? Katanya diganti saja sama Andi. Iya, Andi Mapanyuki, ayo nak Andi. Gimana tadi itu? Dia sakit perutnya Laroni. Ayat ke-5, ke-6 Bu Guru. 6. Yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ternyata anak-anak kelas 5 ini sudah sangat pandai dalam membaca Al-Qur'annya. Nanti Andi Mapanyuki, Muhlis sama Laode panggil temannya itu, ada temannya itu namanya Inang itu belum terlalu pintar, nanti diajar ya Pak Andi? Iya Bu Guru. Yang katanya tidak mau Bu Guru. Ya Bu Guru. Diajar mengaji gitu, nanti dipanggil, kasih tahu jangan hanya dia pergi bermain, dia pergi juga di TPA mengaji, gitu ya. Suka nonton Inang gitu Bu, suka nonton Bu, jadi tidak mau belajar mengaji Bu. Itu Mi juga. Main game itu, main game.
Ibu Main guru game, juga Bu, sudah main game ingatkan Inang itu, katanya. kasihan. Jangan dia terlalu banyak bermain. Kalau saya Bu sama Kak Baik selalu mengaji di rumahnya bapaknya Lawodek Bu. Iya, sama Alhamdulillah. Kak. Nanti Tapi Nurnia sekarang lagi sakit mata ini Bu Guru, enggak ditemani, Ya. Bu, enggak diajak kasihan. oh iya nanti dipanggil itu Inang ya, Bu Nurnia. Iya Bu Guru. Ya, lanjut kita ya. Jadi di dalam kita membaca surah At-Tin tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, masih didengarkan ini? Masih Bu Guru. Pertama, terdapat bacaan qalqalah. Apa itu bacaan qalqalah, Ibu Baik? Bu, apa bacaan yang Bacaan cara kalau membacanya bagaimana itu? yaitu dengan cara dipantulkan, Bu Guru. Iya, dipantulkan. betul. Iya, betul. Coba Nahulis baca contohnya bacaan qalqalah, ada di papan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu laqad. Begitu, Iya. Guru. Iya, bagus. Jadi, kenapa disebut sebagai bacaan qalqalah? Karena huruf dal mendapat harakat sukun. Ya, terus ada contoh lagi yang kedua. Silakan Laode membaca yang kedua, bacaan qalqalah. Yang baris kedua. Takwin. Khalaqna. Pintar. Jadi huruf qaf berharakat Sukun. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Kalau kita belajar surat At-Tin terdapat bacaan qalqalah. Terus yang kedua, terdapat tanda baca mat. Apa itu yang dimaksud dengan tanda baca mat? Fitriani? Mana Fitriani? Ya, Bu Guru, tanda yang dibaca panjang, Ibu Guru. Iya, bagus. Jadi, tanda baca mat itu akan dibaca dipanjangkan baik ketika berharakat fathah, berharakat kasrah, maupun berharakat Dhamma, Bu Guru. Jadi, di sini, di bawah juga ini, di papan tulis, sudah anak-anak lihat, ada mat fathah, ada mat kasrah, dan ada mat Dhamma. doma. Terus, lanjut. Scroll Pak Ode. Ya. Terus yang ketiga, perhatikanlah cara membaca berdasarkan ilmu tajwid. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu Bisa, Guru. Bu Guru. Jadi di dalam surat At-Tin ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Ya. Jadi di sini ada ikhfa, ada izhar syafawi, ada izhar halki, dan ada juga izhar syafawi. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu Guru. Ya, jadi ikhfa ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Terus ada izhar syafawi, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Izhar halki ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf goin. Dan ada juga izhar syafawi yang huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Bisa dipahami? Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu Guru. Ya, scroll Pak Ode. Scroll. Oke. Jadi untuk membaca tadi Ibu Guru sudah anggap selesai ya? Sudah pasti bisa tadi kan? Bu Guru. Iya, Bu membaca, Guru. sudah mempelajari langkah-langkahnya bagaimana, terus apa yang harus diperhatikan dalam belajar surat At-Tin. At-Tin. Sekarang subtema kita yang kedua adalah menghafal surat At-Tin. Ayo, siapa yang belum hafal ini surat At-Tin? Saya baru tiga ayat Pak Guru, Bu Guru. Aduh, kenapa kau begitu kasihan Ode? Sudah setiap hari nih saya belajar kau saya ajarkan gitu surat At-Tin. Karena cuma 3 ayat yang ada di papan tulis, Bu Guru. Iya, ini kan masih caranya bagaimana cara menghafal. Coba dengarkan Ibu Guru ya. Cara mudah menghafal Al-Qur'an. Ya, dengarkan dulu Ibu Guru. Jadi, yang pertama sekali kita belajar menghafal itu tidak boleh kita menghafal langsung semua ayatnya. Ya, diambil ayat per
per ayat. Tidak boleh langsung dibaca satu kali. Oh, begitukah Bu Guru? Iya, begitu. Saya lama saya hafal. Itu kesalahannya itu, Ode. Nah, sekarang Oh, dengarkan. berarti ya satu ayat dulu Bu Guru. Iya, begini caranya. Caranya dengarkan dulu Bu Guru caranya ya, supaya pintar. Kalau kita belajar menghafal Al-Quran, taruhlah kalau surat At-Tin ada 8 ayat ya. 8 ayat surat At-Tin atau tidak ini? Iya, 8 ayat Bu Guru. Masih ingat. Berarti kita ambil 3 ayat dulu. Kita hafal yang ke 3 ayat. Sampai diulang sampai kita hafal. Sampai berapa kali Bu Guru baru bisa hafal? Paling 5 menit itu Bu, baik. Oh, 5 menit. 5 menit sudah hafal itu baik ya. Iya, Terus iya. setelah, dengarkan lagi. Setelah hafal 3 ayat, tinggalkan yang 3 ayat masuk ke ayat yang keempat. 2 ayat saja yang keempat karena dia agak panjang. Oh, panjang. Dengar lagi. Setelah selesai 2 ayat berarti sudah berapa ayat yang dihafal? 5 Bu 5 ayat. Guru. Setelah disambung 5 ayat, diambil ayat yang pertama tadi, ditempelkan di ayat yang sekian tadi. Sudah paham tak? Berarti sudah di 5 ayat yang dihafal. Terus setelah hafal yang 5 diulang dari awal ayat pertama sampai ke 5, sudah hafal lancar hafal, maju di ayat ke-6 sampai 8. Sudah dihafal nih sampai 8 ayat. Selesai. Wih, cepat Tapi Bu Bu Guru, ya. kalau kita sudah hafal di ke-8, yang ayat pertama dengan kedua kita sudah lupa lagi. Itu mi kok tidak banyak makan ikan seperti Laroni. Laroni itu dia makan ikan banyak-banyak. Oh, tergantung Dia dari sudah makan makanan ikannya, juga Bu Bu Guru. Guru. Iya, faktor makanan. Ingat ya, Oh, jangan iya. suka makan mie mentah. Itu makan mie mentah itu dia otaknya Iya, kita dengar bodoh. teman-teman. Harus selalu makan ikan, makan sayur, minum susu, apalagi harus makan yang bergizi. Tidak boleh makan mie mentah. Ini saya ini anak-anak ini suka makan mie mentah di dalam kelas. Kalau ikannya Bu yang mentah bisa dimakan? Itu kecuali makan perangi, ya. Kalau di kampungku itu makan perangi namanya. Tapi di tempatku Bu Guru mahal Perangi sekali itu ikan. kecuali di Nggak ada Palestina, uang Bu mamaku Guru. untuk beli. Itu sudah. Kalau begitu makan sayur Bu, makan tahu, makan tempe. Saya selalu lihat baik ini, selalu makan berarti mie mentah boleh. dalam kelas. Oh iya, aku kira dipaksa harus makan ikan. Enggak juga. Laroni Bu Guru bagus suaranya Bu karena suka makan ikan Bu. Oh, begitu. Iya, suka pergi mancing Bu. Jadi aku paksa nanti itu mamaku belikan ikan. Iya. Minta Jangan ikannya paksa. Laroni baik. Iya. Berdosa. Ibu Guru, Oke, Ibu anak-anak Guru, kita kalau lanjut paksa ya. mama beli Lanjut ya, ikan itu anak-anak ya. berdosa tidak? Lanjut ya. Lanjut Bu Guru, lanjut. Ya, masih semangat. Masih Bu Guru. Alhamdulillah. Jadi kan tadi caranya menghafal tadi kan sudah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ada juga mau tahu cara yang paling bagus kalau menghafal. Mau sekali Bu Guru. Jadi setelah dihafal surat At-Tin tadi ada cara yang paling bagus supaya hafalan kita terjaga. Ya. Jadi Ya, Bu Guru. ketika melaksanakan sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah, biasakan membaca surat At-Tin. At-Tin. Bagus. Tapi Bu Guru jangan sampai surat lain kita lupa lagi. Gara-gara itu- kita pakai terus surat At-Tin. Iya kan diganti-ganti nak. Jangan Yatin terus. Jangan dari dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir Atin terus. Kan harus ganti-ganti itu nak ya. Paham? Ya, Supaya Bu Guru, ya. hafal Bu Guru. Itu. Jadi kalau setelah sholat Allahu Akbar. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat At-Tin. Jangan kayak itu, jangan seperti ada itu saya punya murid namanya Subarli toh. Dengari. Subarli itu kalau dia sholat, saya pernah dengar di masjid. Setelah Al-Fatihah, trikul terus yang dia baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu terus. Sekarang Subarli, setelah saya ajar begitu, dia sekarang At-Tin juga, Al-Falaq juga, Al-Ma'un juga, banyak. Itu Subarli Bu Guru siswa tahun lalu ya? Subarli itu anak kelas 2 dia, kelas 2. Sekarang Oh, kelas 2. 5. Oh, iya. Kelompok 2. Kelas 2 SD dia. Oh iya. Oh, kelas 2 SD. Oh, pantas Bu Guru
karena baru kelas 2 dia. Iya. Iya. Atau Bu Guru, atau dia sudah tiga kali dia ulang-ulang di kelas 2 Bu Guru. Tidak, kasihan. Dia baru kelas tidak. 2, kasihan. Oh, Sudah bagus juga itu dia baca trikul. Iya Bu Guru, sudah bagus. Jadi dengarkan dulu baik-baik. Jadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah, biasakan membaca surat-surat yang lain lagi. Jadi hafalan kita itu semakin hari semakin banyak. Begitu caranya ya, baik ya. Jadi jangan hanya terus baca baca surat An-Nas, Al-Falaq, ganti-ganti lagi lah. Maksudnya itu Bu Guru supaya hafal itu dulu. Iya, Ibu Guru kan sudah bilang tadi, kalau ingin menjaga hafalannya supaya tetap diingat, maka ketika kita sholat, jangan selalu surat-surat itu saja yang dibaca. Dengan hafalan kita tadi bisa kita baca pada saat Iya, Bu Guru ya. Ya Bu Guru, mengerti Bu Guru? Mengerti Bu Guru. Mengerti Bu Guru, mengerti. Alhamdulillah. Jadi pelajaran hari ini kayaknya sudah cukup sekian. Sekarang untuk tugas saja dulu ya. Iya, Bu Guru. Sekarang untuk tugas itu Ibu Guru kasih tugas membaca. Tidak usah kita diskusi untuk tugas ini. Langsung saja kita, karena ini sudah jam siang, sudah lapar toh. Ya, mau pulang ini Bu Guru. Nah, itulah sudah siang ini. Nanti Bu Guru juga tidak dapat ojek. Jadi tugasnya hari ini sebelum kita pulang, ingat membaca surat At-Tin dengan sambil menghafalnya. Membaca itu sudah langsung, sebenarnya sudah membaca dan menghafal itu sudah seiring sejalan. Pasti dia kalau sudah bisa baca, pasti sudah bisa hafal. Gitu ya anak-anak ya? Ya, Bu Guru. Jadi Ya, Bu tugasnya Guru, ya. di rumah membaca, menghafal. Minggu depan anak-anak menyetor hafalannya pas sama Ibu Guru. Oke? Dalam kelas Bu Guru atau di ruang guru? Ya, bagaimana anak? Menyetornya di dalam kelas nanti atau di ruang guru? Di dalam kelas, biasakan harus selalu tampil di depan. Oh ya Bu Guru. Jangan malu-malu, Ode. Harus selalu di depan. Oke? Ya Bu Guru, saya malu-malu saya anak Bu Guru. Ya. Jadi sebelum kita pulang ini, Ibu Guru tadi ada satu masalah di kantor. Apa itu Bu Guru? Ada itu di sana itu tadi Pak Haji Andima Panyuki itu datang di kantor. Ngapain Bu Guru? Dia marahkan itu Laroni ternyata kemarin pulang sekolah tidak langsung pulang di rumahnya. Itu dia. Laroni pergi ambil jambunya Pak Haji Andi. Dan digebuk. Iya, sama gengnya. Tidak tahu gengnya itu siapa itu Laroni itu. Siapa itu Bu Guru gengnya? Iya, tahu itu Laroni, katanya mereka kemarin berempat itu, gengnya Laroni. Kayaknya kalau gengnya itu Ahmadi itu baku panggil mereka itu. Itu Mi juga. Jadi jangan ya, Ibu Guru kalau sudah suruh pulang, kalian pulang di rumah masing-masing, jangan lagi keluyuran. Begitu ya, Nak ya? Iya, Bu Guru. Jadi untuk hari ini pelajaran kita membaca surat At-Tin dan menghafal surat At-Tin, Ibu Guru cukupkan sampai sekian. Marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Ayo sama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin.